Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini saya mencoba membacakan kitab puasa, yaitu pada syarat wajib puasa itu yang pertama adalah berakal. Berakal di sini ialah orang yang gila tidak wajib berpuasa. Yang kedua itu balik, umur 15 tahun ke atas, atau ada tanda yang lain. Anak-anak tidak wajib berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang terlepas dari hukum: A. Orang yang sedang tidur hingga ia bangun. B. Orang gila sampai ia sembuh. C. Anak-anak sampai ia balik. Riwayat Abu Dawud dan Nasai. 3. Kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat, misalnya karena sudah tua atau sakit, tidak wajib berpuasa. Allah berfirman, barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, yaitu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Di surat Al-Baqarah 184 yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah 84. Syarat sahnya puasa: 1. Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Mumayyiz, dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. 3. Suci dari darah haid, kotoran dan nifas, darah sehabis melahirkan. Orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib mengqadha, membayar puasa yang tertinggal itu secukupnya. Catatan kaki: qadha, membayar kewajiban sesudah lewat waktunya, seperti orang yang ketinggalan puasa karena haid, wajib atasnya menebus puasa yang ketinggalan itu dalam bulan lain. Kalau ketinggalan 3 hari, wajib atasnya qadha 3 hari pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari Aisyah, ini hadis ya. Dari Aisyah, ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqadha salat. Riwayat Bukhari. 4. Dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya, dilarang puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 pada bulan haji. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang berpuasa 5 hari dalam 1 tahun. A. Hari Raya Idul Fitri. B. Hari Raya Haji. C. 3 hari tasyrik, tanggal 12, 11, dan 13 bulan haji. Riwayat Daruqutni. Fardu atau rukun puasa: niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan yang dimaksud dengan
malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tidak puasa baginya. Jadi kalau tidak niat itu tidak terhitung puasa. Riwayat riwayat 5 orang ahli hadis. Kecuali puasa sunnah boleh berniat pada siang hari asal sebelum zawal matahari condong ke barat. Nabi bersabda dari Aisyah, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah saya. Beliau bertanya, adakah makanan padamu? Saya menjawab, tidak ada apa-apa. Beliau lalu berkata, kalau begitu baiklah. Sekarang saya puasa. Kemudian pada hari lain beliau datang pula. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kita telah diberi hadiah kue haisun. Beliau berkata, mana kue itu? Sebenarnya saya dari pagi puasa. Lalu beliau makan kue itu. Riwayat jamaah ahli hadis kecuali Bukhari. 2. Menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada 6 perkara. 1. Makan dan minum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, maka makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Baqarah 187. Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya lupa, tidak membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Riwayat Bukhari dan Muslim. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada pada badan seperti lubang telinga, hidung, dan sebagainya. Menurut sebagian ulama, sama dengan makan dan minum, artinya membatalkan puasa. Mereka mengambil alasan dengan kias, dikiaskan, disamakan dengan makan dan minum. Ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan karena tidak dapat dikiaskan dengan makan dan minum. Menurut pendapat yang kedua itu, kemasukan air sewaktu mandi tidak membatalkan puasa. Begitu juga memasukkan obat melalui lubang badan selain mulut, suntik, dan sebagainya tidak membatalkan puasa, karena yang demikian tidak dinamakan makan atau minum. Kedua, muntah yang disengaja, sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam muntah yang tidak disengaja tidaklah membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, barang siapa terpaksa muntah tidaklah wajib mengqadha puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan muntah maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Ketiga, bersetubuh. Allah berfirman, tidaklah bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Al-Baqarah 187. Laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh di waktu siang hari
di bulan Ramadan sedangkan dia berkewajiban puasa, maka ia wajib membayar kafarat. Kafarat ini ada 3 tingkat. Yang pertama, memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, kalau tidak sanggup memerdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, 3, kalau tidak kuat puasa, bersedekahlah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang 3/4 liter. Rasulullah bersabda, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, celakalah saya ya Rasulullah. Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah yang mencelakakan engkau? Jawab laki-laki itu, saya telah bersetubuh dengan istri saya pada siang hari Ramadan. Rasulullah berkata, sanggupkah engkau memerdekakan hamba? Jawab laki-laki itu, tidak Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, kuatkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jawab laki-laki itu, tidak. Kata Rasulullah SAW, adakah engkau mempunyai makanan guna memberi makan 60 orang miskin? Jawab laki-laki itu, tidak. Kemudian laki-laki itu duduk, maka diberikan orang kepada Nabi sebakul besar berisi kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sedekahkanlah kurma itu. Kata laki-laki itu, kepada siapakah? Kepada yang lebih miskin dari saya. Demi Allah, tidak ada penduduk kampung ini yang lebih memerlukan makanan selain dari kami. Seisi rumah Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi serinya, dan beliau berkata, pulanglah, berikanlah kurma itu kepada keluargamu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, keluar darah haid, kotoran atau nifas, darah sehabis melahirkan. Dari Aisyah, ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqada puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqada sholat. Riwayat Bukhari. Yang kelima, gila. Jika gila itu datang waktu siang hari, batallah puasa. 4, keluar mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya. Karena keluar mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar mani karena mimpi, menghayal dan sebagainya tidak membatalkan puasa. Boleh berbuka. Orang yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Orang yang sakit apabila tidak kuasa berpuasa, atau apabila berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah atau akan melambatkan kesembuhannya. Menurut keterangan yang ahli dalam hal itu, maka orang tersebut boleh berbuka dan ia wajib mengqadha apabila sudah sembuh, sedangkan waktunya sudah adalah sehabis bulan puasa nanti. Kedua, orang yang dalam perjalanan jauhnya itu 80.640 km boleh berbuka, tetapi ia wajib mengqadha pada puasa yang ditinggalkannya itu. Allah berfirman, barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. 3, orang tua yang sudah lemah, tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah fisiknya, bukan karena tua, maka ia boleh berbuka dan
ia wajib membayar fidyah bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu, makanan yang mengenyangkan kepada fakir dan miskin. Allah berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah 184. 4. Orang hamil dan orang yang menyusui anak. Kedua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya boleh berbuka, dan mereka wajib mengqada sebagaimana orang yang sakit. Kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan mudarat terhadap anaknya, takut keguguran atau kurang susu yang dapat menyebabkan si anak kurus, maka keduanya boleh berbuka serta wajib mengqada dan wajib fidyah memberi makan fakir miskin tiap-tiap 3/4 liter. Keterangannya adalah ayat di atas dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, sesungguhnya Allah telah memaafkan setengah salat dari orang musafir dan memaafkan pula puasanya, dan Dia memberikan kemurahan kepada wanita yang sedang hamil dan yang sedang menyusui. Riwayat 5 orang ahli hadis. Ini mentakhirkan qada. Mentakhirkan qada pada batas waktu melakukan qada puasa adalah sampai datang bulan puasa berikutnya bagi orang yang mungkin mengqadanya. Tetapi apabila tidak dilakukannya, maka ia wajib mengqada serta membayar fidyah memberi makan fakir miskin tiap-tiap 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abu Hurairah, tetapi Daruqutni sendiri mengatakan bahwa hadis ini lemah. Sebenarnya yang perkataan Abu Hurairah saja. Kata pemuka Islam Syaukani, membayar fidyah itu tidak beralasan. Satu hadis pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan sahabat tidak dapat menjadi alasan. Jadi sebenarnya hal itu tidak wajib dilakukan karena tidak ada keterangan yang mewajibkannya. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur diwajibkan segera mengqada puasanya itu pada hari permulaan kesempatan yang didapatnya sesudah hari raya. Sebagian ulama berpendapat tidak wajib mengqada dengan segera, tetapi sepanjang tahun itu adalah waktunya untuk mengqada. Ia boleh memilih sembarang hari dalam tahun itu untuk mengqada. Perbedaan paham tersebut timbul dari cara mereka memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 185. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang diberi kelonggaran berbuka itu adalah karena uzur, maka apabila hilang uzurnya dan waktu sudah ada, ia wajib segera mengqada puasa yang ditinggalkannya itu. Pendapat kedua mengartikan bahwa ayat tersebut hanya menyuruh mengqada, tidak ditentukan pada hari mana ia wajib mengqada itu, maka ia dapat memilih hari yang dikehendakinya antara bulan Ramadan itu dengan Ramadan yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Aisyah, tidak pernah saya mengqada puasa yang saya tinggalkan pada bulan Ramadan selain pada bulan Sya'ban sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Riwayat
Tirmizi, dan Ibnu Huzaimah. Berpantik berbekam. Berpantik pada siang hari bagi orang yang puasa membatalkan puasa atau tidak? Sebagaimana ulama berpendapat tidak. Mereka mengambil alasan hadis dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpantik ketika beliau dalam keadaan ihram dan puasa. Riwayat Bukhari. Ulama yang lain berpendapat bahwa berpantik itu membatalkan puasa. Pendapat itu beralasan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, batallah puasa orang yang memantik dan yang berpantik. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis yang pertama lebih kuat daripada hadis yang kedua, maka dengan sendirinya pendapat yang pertama lebih kuat daripada pendapat yang kedua. Junub sampai pagi hari puasa. Ada orang Islam yang menyangka bahwa junub sampai pagi sampai terbit fajar dalam bulan Ramadan dapat membatalkan puasa. Persangkaan yang demikian tidak beralasan. Sebenarnya hal itu tidak mengurangi puasa, baik junub karena bersetubuh atau sebab lain, sebagaimana dia segera mandi sebelum terbit fajar karena dikhawatirkan terjadi hal yang membatalkan, misalnya kemasukan air ketika mandi. Diriwayatkan dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampai waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh, bukan karena mimpi. Kemudian beliau terus puasa Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pembahasan ini besok menggantikan puasa orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.